Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat semua. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. Menerima
agar kami bisa lebih sungguh lagi untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kalau dalam kuasa iblis roh jahat yang coba-coba yang mengganggu ibadah kami tolak tangkap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita masih bangkit berdiri, kita akan memberikan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Oleh sebab itu kita akan pujian sebab Tuhan baik.
puji-pujian, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita akan pujian pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada
Tuhan, sebagai dasar berfirman-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada siang pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan Alkitab masing-masing. Saya akan berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan menganggap remeh. Saudara, sering mungkin saudara pernah melihat seseorang tiba-tiba kakinya diamputasi, amputasi ya. Benar, dipotong gitu ya. Itu kalau kita tanya kadang gara-garanya cuma sepele. Mungkin karena pakai sepatu kesempitan, lalu dipaksa. Itu kan sesuatu yang sepele, cuma gara-gara gitu, karena dia punya penyakit gula mungkin ya, lecet dikit, akhirnya amputasi. Nah, demikian pula mungkin kita melihat orang muda tiba-tiba juga mengalami hal yang sama, usia masih muda. Mungkin ketika dia camping ke gunung atau lari pagi, ada sebutir pasir di dalam sepatunya, tetapi dia abaikan. Cuman sakit dikit. Akhirnya lecet dan akibatnya lukanya menjadi meluas dan mengakibatkan bisa jadi dipotong juga kakinya. Nah, demikian pula saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, pagi ini Tuhan selalu mengingat-ingatkan. Mari kita jangan anggap enteng sesuatu. Apa itu? Yang terpenting yang adalah dosa. Kadang orang menganggap dosa itu sesuatu perbuatan yang biasa. Mana ada sih manusia yang gak berdosa? Semua orang kan berdosa katanya kan. Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa setiap dosa itu akan menanggung akibatnya, akan dihukum. Sebab itu jangan kita berpikir cuma dosa kecil, mungkin cuma berbohong, cuma menipu. Dosa adalah dosa. Kalau kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-22. 1 Tesalonika 5 ayat 22, demikian firman Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Segala jenis itu berarti mau yang kecil, yang besar, semua yang namanya kejahatan, yang namanya dosa, kita harus jauhi. Karena kalau kita mendengar cerita orang yang melakukan kejahatan itu, dimulai dari yang kecil. Dimulai dari yang remeh-remeh ya. Yang dianggap remeh itu yang akhirnya mengakibatkan kebiasaan. Nah, di Alkitab ada diceritakan, tentu kita semua ingat cerita tentang sekolah minggu ya. Suatu kali Tuhan memerintahkan bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk menghancurkan tembok Yeriko. Dan tembok itu hancur. Ya. Yeriko dikalahkan karena kekuatan Tuhan. Habis tembok Yeriko roboh, Tuhan perintahkan lagi kepada Yosua, sekarang kamu harus menghancurkan kota Ai. Lalu Yosua memerintahkan anak buahnya, kota Ai itu kan kecil, gak usah semua prajurit dibawa ya, karena sudah bisa mengukur ya kemampuan Ai kecil. Daerahnya juga kecil dibandingkan Yeriko. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata mengalami kekalahan. Bahkan prajuritnya banyak yang mati di medan pertempuran itu. Apa yang mengakibatkan kekalahan itu? Ternyata ada menyimpan dosa kecil yang dianggap kecil. Kalau diselidiki, akhirnya diketahui seorang yang bernama Akan. Dia mencuri barang jarahan. Akan pikirkan itu barang jarahan, nanti akan dibakar juga. Kalau saya ambil sedikit kan gak apa-apa, kan gak ada yang rugi. Itu pikir Akan. Tetapi akibat dosa itu banyak prajurit yang mati. Satu negara menjadi korban. Dia tidak dipermalukan karena melawan kota yang kecil, kalah. Nah,
Demikian pula saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita belajar dari Akan, mari kita juga jangan menyimpan dosa walaupun kecil, itu akan mengakibatkan hukuman yang besar, menjauhkan kita dari Tuhan. Akan itu dia menyembunyikan cuman kain, lalu batangan emas, perak, itu kan gak seberapa ditimbun di dalam tanah. Kalau saudara baca di dalam Yosua pasal 7 ayat 20. Tetapi akibat itu akan akhirnya dihukum mati. Nah, ada banyak contoh lagi. Misalnya di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1-11, nggak saya bacakan ya. Semua sudah tahu itu cerita tentang Ananias dan Safira. Ketika dia berjanji kepada Petrus, kalau dia menjual tanahnya, dia akan persembahkan hasilnya kepada Tuhan, dibawa kepada Petrus. Tetapi ketika tanah itu laku dan dia tidak berikan sesuai dengan jumlah, kalau kita pikir itu kan suka-suka dia, itu kan tanah-tanah dia. Tadinya dia mungkin berpikir lakunya 100 juta, ini kok laku 150 juta ya. Lalu mungkin dia ambil 20 juta, udah seneng kan, tadinya 100, dikasihnya 130, diambilnya kan cuma sedikit, 20 juta. Tetapi Tuhan itu maha tahu dan maha melihat. Tuhan melihat hati. Dan apa yang terjadi ketika Petrus bertanya kepada Ananias, benarkah penjualan tanahmu seharga segini? Ananias yang betul. Seketika itu juga dia mati. Ya, padahal cuma kebohongannya dianggapnya kan sepele itu. Lalu istrinya menyusul karena nggak pulang-pulang kan. Lalu dia tanya kepada istrinya juga, benarkah itu harga tanahnya sekian? Benar, kata istrinya. Lihatlah suaminya sedang digotong keluar. Dia lihat suaminya digotong mati, dia ikut mati. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kadang hal yang kecil itu yang kita anggap remeh, dosa adalah dosa, mengakibatkan kematian, seperti Ananias dan Safira, seperti Akan. Walaupun hari ini mungkin saudara berpikir, saya sering dosa bohong dikit-dikit, tapi kok saya nggak mati ya. Saudara mungkin secara fisik tidak mati, tapi hati-hati saudara, rohani kita bisa mati, iman kita bisa mati, berkat kita bisa mati saudara. Bukankah Yakobus 3 ayat 5 bagian B dikatakan, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi dosa yang kecil itu kalau kita simpan, itu bisa menghilangkan semuanya berkat yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Jadi saudara, pagi ini yang pertama, jangan kita anggap enteng dosa. Jangan kita anggap enteng kebiasaan buruk ya. Tapi mari kita mau lepaskan itu dosa. Kita mau hindari itu dosa. Dan biarlah kita boleh senantiasa hidup dalam kekudusan Tuhan. Yang kedua, apa yang seringkali diremehkan oleh manusia? Firman Tuhan. Berapa banyak saudara dengar firman? Kayaknya setiap hari ya kita dengar firman. Entah itu dari renungan, pagi hari, mungkin saudara punya buku renungan. Apalagi di jam-jam ibadah kita, walaupun di masa pandemi kita tetap beribadah seperti biasa ya. Hari Senin, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, terlalu banyak pasti firman yang kita bawa. Tapi kadang-kadang ketika kita mendengar firman, kita mulai meremehkannya. Gak mungkin, masa sih Tuhan bisa bikin mujizat? Masa sih Tuhan bisa menyembuhkan? Masa sih Tuhan sanggup tolong? Nah, saudara, hati-hati. Mungkin itu hanya di dalam hati, gak keluar dari mulut, cuma meragukan dalam hati. Tapi ketika orang meremehkan firman, apa kata Amsal? Amsal 19 ayat 16 dikatakan, bagian B, siapa menghina firman akan mati. Atau siapa yang meremehkan firman akan mati. Sekali lagi, mungkin saudara berkata, aku sering ngeremehin firman, kok gak mati? Itu tadi saudara, mungkin fisik kita gak mati. Bukankah Adam ketika makan yang buah terlarang itu, Tuhan bilang ketika kamu makan kamu mati. Tapi Adam gak mati beneran kan, tapi mati berkatnya. Dia dikutuk Tuhan, akhirnya dia harus keluar dari Taman Eden. Dia harus berjerih lelah bekerja. Nah saudara, di sini dikatakan di dalam Amsal 19 bagian 16 bagian A-nya, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawa. Jadi siapa yang percaya kepada firman Tuhan, dia memelihara hidupnya sendiri. Jadi ketika kita mengamenkan firman Tuhan, kita pelihara hidup kita, pelihara nyawa kita.
Dan kita juga diberkati Tuhan, ya kan, karena kita mengaminkan apa yang firman katakan. Itu akan terjadi, kesembuhan, keselamatan terjadi dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, siapa yang menghina firman, dia akan mati, kata firman Tuhan. Ada contoh di dalam Alkitab kan, seorang perwira yang meremehkan firman saat satu ketika umat Tuhan bangsa Israel, ketika itu nabinya Elisa dikepung, ya, Samaria dikepung, judulnya di dalam 2 Raja-Raja, contohnya pasal 7 ayat 1 sampai 17. Saya tidak akan bacakan, hanya contoh saja. Terjadi kelaparan. Nah, sehingga semua orang kelaparan dan termasuk 4 orang kusta. Dia nggak dikirim-kirim makanan karena orang yang di dalam kota saja kelaparan, gimana 4 orang kusta itu, dia pun kelaparan. Nah, makanannya sudah dijarah semua oleh tentara Aram. Lalu 4 orang kusta ini dia berpikir, kalau kita di sini kelaparan mati, yuk kita ke kemah itu tentara Aram, siapa tahu ada yang buang makanan gitu kan, kita bisa ambil, karena keluarga kita di kota nggak mungkin ngirim makanan, mereka sendiri pasti kelaparan, ya kan. Nah, sebelumnya Nabi Elisa dia berkata kepada penduduk kota Israel itu bahwa besok akan terjadi kelimpahan. Tapi mereka berpikir, mana mungkin, kan makanan kita udah dijarah semua oleh tentara Aram. Kita nggak punya apa-apa lagi, di ladang nggak ada makanan. Tetapi seorang ajudan raja, ya, seorang perwira Samaria, dia bilang, sekalipun Tuhan membuka langit, nggak mungkin besok ada kelimpahan. Nah, itu namanya meremehkan firman, ya kan? Lalu Elisa bilang apa? Karena engkau tidak percaya firman, meremehkan firman, semua orang akan menikmati berkat, tapi engkau akan mati. Dan benar, saudara, keesokan harinya itu terjadi kelimpahan. Kenapa? Karena tentara Aram yang sedang berkemah itu, dia mendengar 4 orang kusta yang mau cari makan itu seperti mendengar pasukan perang yang sedang menuju kemahnya. Jadi tentara Aram ini semua lari terbirit-birit meninggalkan kemahnya. Semua jarahan yang selama berperang itu dikumpulin di tenda itu ditinggalkan. Sehingga penduduk berebut mengambil gandum, mengambil jelai, mengambil makanan, barang-barang jarahan. Nah, perwira yang meremehkan firman terinjak-injak. Bayangkan perwira, dia kan orang yang berwibawa, terinjak-injak mati, seperti apa yang firman Tuhan katakan, seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Karena dia perwira ini, walaupun dia punya segalanya dibandingkan rakyat biasa ataupun orang kusta ini, tetapi dia meremehkan firman, dan dia mati karena meremehkan firman. Sebab itu biarlah kita mau belajar untuk tidak meremehkan firman, karena firman itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Ketidakpercayaan kita terhadap janji Tuhan itu akan membuat kita mati, kata firman Tuhan. Siapa meremehkan firman akan mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang boleh kita remehkan? Jam-jam ibadah. Mungkin saudara mulai berpikir, wah sekarang kan gak ada ibadah di gereja, kita ibadah di rumah. Tetap aja walaupun di rumah itu namanya ibadah. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan, ada banyak orang yang merasa untung di luar sana, ya. Apalagi yang tidak terkontrol. Mungkin tidak ada pembina rohani gitu, ya. Dia berpikir, oh enak, orang Kristen yang biasanya rajin aja gak gereja. Ya dia malah merasa nyaman yang gak pernah gereja, ya kan. Nah, tapi di dalam Ibrani, coba saya bacakan Ibrani pasal 10 ayat 25, dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, mari kita mau rajin ibadah walaupun di musim pandemi, walaupun ada banyak keterbatasan. Jangan kita meninggalkan pertemuan ibadah. Bukankah ketika kita ibadah walaupun lewat
video, lewat Zoom, itu saudara bersekutu bersama saudara-saudara yang lain di jam yang sama, berdoa sama. Ya, udara kita bukan dikuasai oleh roh jahat yang di udara lagi, tapi dikuasai oleh roh Allah. Di sana ada suasana surga, di sana ada kemenangan. Kalau namanya suasana surga, malaikat Tuhan turut bernyanyi, malaikat Tuhan turut berperang ganti kita. Jadi mari jangan kita kendor, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap mengandalkan Tuhan, karena di dalam ibadah itu pasti ada untungnya. Gak mungkin orang beribadah gak beruntung. Kalau gak beruntung, pasti Tuhan gak mungkin menyuruh kita untuk berbakti. Ada lagu berbakti soal utama. Haleluya, Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Itu ada di dalam Bilangan 23. Nah saudara, kalau dari zaman Taurat, Musa dia selalu menasihati untuk terus beribadah kepada Tuhan. Karena ketika kita beribadah kepada Tuhan, itu jasmani rohani kita terpelihara oleh Tuhan. Makan minum katanya disucikan, diberkati. Kesehatan kita diberkati. Bukankah kita merasakan akan hal itu? Berapa banyak ibu-ibu yang bapak-bapak yang selama ini sudah berkata, saya punya sakit ini, ataupun kaum muda remaja sakit itu. Tapi hari ini saudara mungkin sudah tidak kambuh-kambuh lagi. Tanpa saudara sadari mungkin saudara sudah sembuh. Nah, bukankah itu merupakan satu bukti bahwa ketika kita beribadah itu ada berkat yang Tuhan siapkan. Bukan hanya berkat jasmani. Kalau saudara baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 7, itu nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah takayul, dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kenapa? Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi saudaraku, ibadah itu mengandung janji baik untuk hari ini. Berarti apapun yang ada di dunia ini dapat diselesaikan oleh orang yang beribadah kepada Tuhan, karena dia menyembah kepada Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Itu kita harus percaya, ya, bahwa hari ini pun Allah ada di tengah-tengah kita. Dia sedang berperang ganti kita, dia sedang memberkati kita ketika kita beribadah. Dan di dalam Maleakhi 3 ayat 18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tetap ada beda saudara, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak. Sebab itu mari di masa pandemi ini, kalau kita mau mengalami lawatan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, yaitu kehidupan, ya, mari kita jangan remehkan jam-jam ibadah. Tetap beribadah. Orang lain mungkin meninggalkan jam-jam ibadah karena alasan pandemi lah, karena alasan ini dan itu. Tapi mari saudara dan saya, kalau kita mau diberkati secara jasmani maupun rohani, kan dikatakan berguna untuk hidup yang akan datang. Berarti surga kekal Tuhan siapkan kepada orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan satu saat akan terlihat antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Itu ada bedanya. Gak mungkin sama. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan kecil hati. Kalaupun waktu saudara tersita setiap jam-jam ibadah untuk berbakti beribadah. Beribadah bukan hanya hari Minggu ya, tetapi setiap hari kita mau menyediakan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Maka kita akan diberkati jasmani dan kita akan disiapkan mahkota kemuliaan, rumah yang kekal, yaitu surga yang mulia. Yang keempat saudara, apa yang nggak boleh diremehkan oleh umat Tuhan hari-hari ini? Jangan kita meremehkan berkat Tuhan. Berapa kali ketika kita mendapatkan berkat, kalau kita lihat jumlahnya sedikit, kita berpikir, ya cuman segini, ya kan? Berapa kali ketika ada di meja makanan, ya cuman ada sayur ini, cuman ada makanan ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ingat, Tuhan kita dahsyat,
Tuhan kita kaya karena Tuhan itu memberikan kepada kita kekayaan Allah, bukan kekayaan dunia ini. Bukankah anak kecil yang cuma membawa 5 roti 2 ikan, dia bisa memberi makan 5.000 orang, baru laki-laki. Kalau dia bawa istri 10.000, belum anak-anak, 10 sampai 15.000 orang, cuma 5 roti 2 ikan. Sebab itu, saudara, jangan meremehkan berkat kecil. Berkat sekecil apapun di tangan anak Tuhan, itu akan menjadi luar biasa. Ya. Berkat sekecil apapun. Saudara ingat juga, cuma seorang ibu janda, dia cuma punya apa? Tepung sedikit, segenggam. Semua punya tangan, ntar coba genggam tepung, cuman segenggam, dan sedikit minyak. Tetapi Tuhan sanggup apa? Memelihara dia selama musim kekeringan. Jadi saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia mengikuti perkataan Nabi Elia. Dia baru kenal Tuhan, tapi ketika dia sudah melakukan firman, dia tidak meremehkan firman, dia belajar mensyukuri berkat Tuhan. Karena Nabi Elia bilang, buatkan itu padaku, maka Tuhanku itu nanti yang akan memelihara kamu. Dan benar, saudara, tepung dan minyak itu tidak ada habis-habisnya sampai musim kering itu selesai. Sebab itu mari kita mau belajar mengucap syukur. Saya bacakan ayat di dalam Efesus 5 ayat 20 bagian A. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Yalah, jadi kita mau belajar mengucap syukur senantiasa. Di tangan Musa tongkat bisa membelah laut kosong. Jangan juga meremehkan apa yang ada di dalam hidup kita, karena Tuhan sanggup. Tuhan kita dahsyat, besar, luar biasa. Dia yang akan memeliharakan kita. Kayak talenta, juga jangan meremehkan talenta ya. Talenta yang Tuhan beri. Kalau kan ada lagu tuh, meskipun talentamu 10 atau 1. Kalau 10 itu kan banyak, 1 itu kan kecil. Tapi ketika kita menghargai talenta, orang yang menghargai berkat, itu dia akan pergunakan berkat itu dengan baik. Dan orang yang punya 1 talenta dilipat gandakan jadi 2 talenta. Tapi orang yang mengubur talentanya malah diambil oleh Tuhan. Jadi saudara, mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan akhir zaman ini yang tidak meremehkan berkat Tuhan, kepercayaan yang Tuhan beri. Jangan kita meremehkan juga talenta yang Tuhan beri. Walaupun sedikit, kecil, tapi kalau itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan sanggup melipat gandakan. Karena Tuhan kita adalah jagonya melipat gandakan berkat. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, pemain musik boleh maju ke depan. Kalau Daud, pemuda yang biasa, dia bisa menjadi seorang raja. Karena apa? Dia tidak anggap remeh dirinya sendiri. Kadang kita ini kan menganggap remeh diri kita sendiri. Kita menganggap, oh Tuhan menciptakan orang lain lebih istimewa daripada saya. Itu kan? Coba lihat Daud. Dia walaupun dia cuma seorang anak yang mengembalakan kambing domba, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat. Dia bisa memimpin umat Tuhan bangsa Israel. Mari kita mau mensyukuri berkat yang Tuhan beri kepada kita. Bersyukur apapun keadaan kita. Kita mengucap syukur dalam nama Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari
sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami. Ajar kami untuk tidak meremehkan jam-jam ibadah, untuk tidak meremehkan berkat Tuhan, bahkan untuk tidak menganggap remeh dosa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang melihat hati kami, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau rindu memberkati kami. Biarlah kami boleh senantiasa menjadi umat-Mu yang setia beribadah kepada Engkau. Di masa pandemi seperti ini, biar kami terus mengutamakan Engkau. Kami tidak berbuat dosa dengan alasan apapun, tetapi kami mau membereskan hati kami setiap hari di hadapan-Mu, sehingga berkat-Mu boleh tercurah di dalam hidup kami. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau di sepanjang hari ini. Kau tambah-tambahi talenta kami. Talenta kami persembahkan kepadamu, kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, Engkau pun sanggup melipat gandakan, menambah-nambahi talenta kami. Tuhan, kami berdoa sebelum kami tinggalkan rumah ibadah-Mu ini, untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar, yang menghadapi peperangan Tuhan berikan kemenangan. Teringat buat Trias Tuhan yang menantikan kelahiran bayi mereka, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, supaya baik ibu maupun bayinya dapat sehat sampai melahirkan nanti. Terima kasih banyak Bapak. Kalau mungkin minggu-minggu ini akan menghadapi swab, Tuhan mari Engkau juga akan beri terus kesehatan kepada Trias, sehingga dia dapat menjalani proses kehamilannya ini sampai melahirkan dengan pertolongan yang daripada Engkau. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah. Tuhan pun terus memberikan hikmat, akal budi, kepandaian dari surga. Yang kuliah Tuhan Engkau tolong supaya dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Terima kasih banyak Bapak sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, pekerja. Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap jemaat-Mu, mulai dari yang terkecil sampai yang tertua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga kami bawa perjalanan hamba-Mu hari Senin pagi subuh, Tuhan akan mengikuti 1 abad GPDI di Bali. Tuhan tolong, Tuhan pelihara perjalanan kami, mulai dari tempat ini tiba di tujuan, bahkan pulang dengan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.